Surau Mahasiswa Sumatera Barat di masa sebelum dan sesudah kemerdekaan sampai ke masa PRRI di tahun 1950 sampai 60-an dikenal sebagai daerah yang banyak menyumbangkan tokoh-tokoh pemimpin bangsa dan tokoh-tokoh intelektual lainnya. Sebutlah nama-nama seperti Tan Malaka, Hatta, Agus Salim, Syahrir, Yamin, Asaad, Halim, Natsir, Hamka, dan sederetan panjang nama-nama lainnya yang bergerak di berbagai bidang kehidupan. Mereka menonjol di bidang politik, diplomasi, jurnalistik, sastra, agama, dan perdagangan. Sekarang tokoh-tokoh itu sudah tiada dan tidak berganti. Sepertinya sekali masak dan sekali berguguran pula. Kenapa? Tentu banyak faktor penyebabnya, tetapi satu hal yang sudah pasti adalah bahwa para pejuang dan pemimpin bangsa yang berasal dari tanah Minangkabau itu dulu rata-rata dibentuk di surau. Ketika masih muda belia, bujang kecil di kampung halaman mereka. Sebelum mereka melangkahkan kaki, pergi merantau, melanjutkan sekolah, dan mencari pengalaman lain-lainnya ke kota-kota di rantau, di Jawa dan Sumatera, dan lain-lainnya. Di surau itulah mereka ditempa dan dipersiapkan untuk nanti menjadi orang kalau sudah melangkahkan kaki ke rantau. Kebetulan dengan sistem matrilineal yang dianut di Minangkabau, anak laki-laki kalau sudah mulai mengenal dirinya, yakni masa-masa pra-akil baligh, umur 9 sampai 10, 11, dan 12 tahun. Mereka sudah mulai tidur di surau dan tidak tidur di rumah orang tua lagi. Setting kehidupan di rumah gadang dan di rumah-rumah biasa lainnya, semua bilik ditempati oleh ibu dan saudara-saudara perempuan dari ibu untuk menerima suami mereka masing-masing. Yang anak-anak, laki-laki dan perempuan, tidur di ruang tengah bersama-sama. Syukur kalau ada kamar yang kosong ataupun kamar tamu yang tak ditempati. Ataupun di rumah sebelah dari rumpun keluarga yang sama, yang kamarnya kosong karena orangnya pergi merantau dan sebagainya. Sendirinya, dengan mulainya tumbuh rasa malu pada dirinya dalam berhubungan berlawanan jenis, mereka merelakan dirinya untuk tidur ke surau. Dan di surau itulah mereka digembleng, diasuh, dan ditempa untuk dipersiapkan untuk menjadi orang. Bekal apapun yang diperlukan untuk menjadi orang, sejak dari pandai sembahyang dan mengaji, pandai mengemasi diri sendiri, pandai memasak, mencuci pakaian sendiri, menjahit pakaian yang robek, mengatur jadwal sekolah, dan sebagainya, disiapkan di surau itu. Untuk makan, bertukar pakaian, bersenda gurau dengan anggota-anggota keluarga, di samping juga dapat pengajaran dari ibu, bapak, mama, nenek, dan saudara-saudara dari ibu, dan lain-lain. Tentu saja juga di rumah ibu. Malah orang-orang siapapun di kampung itu yang juga datang ke surau, sholat, berjamaah, mengaji, memperkatakan hal-hal berkampung atau nongkrong dan ngobrol di
lepau, dan sebagainya, semua adalah resource person yang siap menunjuk, mengajari, dan menegur sapa apapun yang dilakukan oleh anak-anak di kampung itu. Hidup berkampung adalah hidup bersama secara komunal, kolegial, komunal, bersaudara. Sehina, semalu, senasib, serasa, sepenanggungan. Hidup di surau adalah hidup frugal, bersahaja, nyaris tidak memerlukan apa-apa. Tidak kasur, tidak pun bantal. Paling-paling berselimut kain sarung dan berbantalkan tikar yang tergulung. Tetapi sebelum subuh sudah harus bangun. Karena sebentar orang kampung akan berdatangan melakukan sholat subuh berjamaah. Sekali-sekali, entah petang Jumat ataupun malam Minggu, ada pengajian bersama orang sekampung sesudah maghrib ataupun isya berjamaah. Di antara keduanya itulah anak-anak di kampung itu, laki-laki dan perempuan, belajar mengaji Al-Quran bersama-sama di bawah bimbingan guru, mengaji yang memang berprofesi sebagai itu. Ba'da isya sampai mau tidur nanti, di waktu itulah mereka melakukan pekerjaan sekolah atau sekali-sekali juga ada pengajian, ceramah, atau bekal apapun untuk mereka dari orang tua-tua. Sementara ada pula waktunya untuk belajar berpersembahan, bertutur kata secara adat. Di samping ada waktunya pula mereka mendapatkan latihan bersilat, berandai, dan sebagainya. Dan mereka sebagai latihan untuk menjadi dewasa, ikut pula dengan berbagai kegiatan kampung, membersihkan bendar irigasi kalau akan turun ke sawah, memperbaiki jalan kampung, memperbaiki surau, dan mana yang rusak, ikut dengar-dengar bagaimana orang-orang di kampung bermusyawarah, membicarakan masalah-masalah kampung dan berkampung dan sebagainya. Dan tentu saja membantu orang tua di rumah, di sawah, dan di ladang lepas sekolah. Begitulah rites des passages, ritual untuk menjadi orang yang mereka lalui dan alami di kampung. Dan ritus itu ternyata sangat bermanfaat sekali ketika badan sudah tercampak ke rantau, entah bersekolah, entah bekerja, menggalas, atau apapun. Biasanya yang mereka cari pertama kali di rantau itu adalah sanak saudara, orang sekampung, tempat mengandalkan diri untuk pertama kali, kalau ada. Kalau tidak, mencari induk semang selagi belum bisa berdiri di kaki sendiri. Lalu mencari di mana langgar, musola, ataupun masjid terdekat untuk menggabungkan diri secara spiritual. Mamangan yang biasa kita dengar adalah karatau madang di hulu, berbuah berbunga belum, merantau bujang dahulu, di rumah berguna belum, lalu kalau jadi nak kepekan, iu beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu, kalau jadi nak berjalan, ibu cari dun sanak cari, induk semang cari dahulu. Dengan bekal yang didapatkan semasa kecil di kampung, mereka cepat tahu diri yang tak jarang dalam waktu singkat. Mereka pun telah
pula ikut-ikut mengurus langgar, musola atau masjid itu. Ada waktunya dulu sampai dengan tahun-tahun 50-an, 60-an itu barisan panjang khatib-khatib di banyak kota adalah orang Minang. Karena terbawa oleh tradisi surau yang selalu dekat dengan agama dan belajar pandai bertutur kata, dan ada barisan panjang di kota-kota dimanapun di Indonesia ini, bahkan juga di Malaysia, yang orang Minangnya menonjol di berbagai lini kehidupan. Namun, sekarang ini semua itu sudah tiada. Luluh bagaikan tak terselami, hanyut bagaikan tak terpintasi. Sejarah itu kelihatannya bagai takkan kembali. Semua itu bagai tinggal cerita yang didendangkan. Kenapa demikian? Karena surau itu betul, bagai kata sastrawan A.A. Nafis dalam cerpennya, surau itu betul yang telah rubuh. Rubuhnya surau kami. Yang rubuh itu bukanlah bangunan fisiknya, tetapi peranan dan fungsinya. Orang masih sholat dan mengaji juga di surau, tetapi surau sebagai tempat untuk menempa anak-anak muda untuk mempersiapkan diri menjadi orang itu dan pergi merantau dan mengembangkan sayapnya, itu betul yang sudah tidak berfungsi lagi. Anak laki-laki tidak lagi tidur di surau. Anak laki-laki sekarang yang masih di kampung tidurnya di rumah ranggai, rumah ibu. Mereka juga cenderung punya kamar sendiri, seperti anak perempuan. Bahkan hidupnya pun bagai anak perempuan. Keperempuanan, pandai bersolek, berambut yang digunting ala di kota, berpakaian macam-macam, kayak anak sekarang di kota-kota. Walau tinggal di kampung, tapi hanya fisiknya, sementara pikirannya dan gaya hidupnya, sampai ngomongnya pun sudah berubah. Tidak lagi logat kampung, tapi logat kota, logat ke Jakarta, Jakartaan, malah meniru-niru cara di TV, di sinetron, dan sebagainya. Apalagi kalau punya TV sendiri di kamar, punya HP dan game pula di tangan. Belum pula kalau punya internet, lengkap sudah. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kota juga mereka lakukan. Sholat berjamaah ke surau, ke masjid, dan ikut berkampung pun karenanya juga sudah jarang-jarang. Dan tidak ada yang menegur ataupun mengajak. Surau di mana-mana sekarang sepi oleh anak-anak muda. Yang dahulu merekalah yang meramaikannya. Sekarang kalau ada orang laki-laki yang tinggal di surau, mungkin yang sudah tidak punya istri lagi, yang sudah tua-tua, menunggu panggilan datang. Mokhtar Naim.